Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat ya. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu Darni pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran ya. Sebelum kita belajar tentang lingkaran, Ibu akan memberikan persepsi dulu. Sebelumnya kita harus bersyukur diberikan kenikmatan untuk bisa naik motor, untuk bisa naik sepeda, naik mobil, dan sebagainya. Video di samping adalah video seorang pembalap yang bisa mengendarai motor berkeliling sambil menikmati pemandangan alam. Betapa indahnya, betapa senangnya pembalap tersebut. Selanjutnya, sebagai persepsi, Ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan benda-benda apa saja yang ada di rumah kalian yang berbentuk lingkaran. Kemudian, kalian harus bisa menjawab pertanyaan, mengapa roda bisa berputar? Selanjutnya, bagaimana kedudukan roda sepeda motor itu? Nah, di samping ada gambar sepeda ya, yang rodanya bisa berputar dengan mulus ya, dengan kencang. Oke, selanjutnya perhatikan gambar-gambar berikut. Kita bisa menjawab persepsi tadi, bahwa, eee, benda-benda yang ada di rumah itu diantaranya ada jam dinding, gelang, loop, sepeda, kemudian permukaan piring, juga kincir, ya. Pada video di samping, kita lihat bahwa roda itu bisa berputar karena apa? Karena jari-jarinya sama panjang, ya. Jari-jari yang sama panjang itu berputar, dia berpusat pada porosnya yang menghubungkan jari-jari itu dengan garis lengkungnya ini, ya. Jadi rodanya bisa berputar dengan mulus. Bayangkan apabila roda itu memiliki jari-jari yang tidak sama panjang, apakah bisa berjalan dengan mulus? Mungkin zigzag ya, atau tidak sama sekali bisa berjalan. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian lingkaran. Apa pengertian lingkaran itu? Karena tadi kita sudah tahu ya, roda itu bisa berputar apabila jari-jarinya sama panjang. Nah, kemudian dia terhadap satu titik. Nah, berarti definisi lingkaran itu menurut kita, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa jawab, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Yang dimaksud dengan titik tertentu itu adalah pusat lingkaran dan jarak yang dimaksud adalah jari-jari lingkaran tersebut. Kita masuk ke persamaan lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang berpusat di O00 dan berjari-jari R. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini, ada sebuah lingkaran yang berpusat di O00, ya, kemudian jari-jarinya R. Pada lingkaran terhadap titik A, X, Y. Berarti di dalam segitiga siku-siku ini, dalam lingkaran ini ada segitiga siku-siku di mana panjang sisi penyikunya itu X dan Y. Kalau ada segitiga siku-siku, udah pasti yang ada dalam pikiran kita adalah teorema Pitagoras. Menurut teorema Pitagoras, sisi miring kuadrat itu adalah jumlah kuadrat sisi penyikunya. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di O00 dan berjari-jari R itu rumusnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian,
Untuk lingkaran yang berpusat di AB dan berjari-jari R, kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Ini ada sebuah lingkaran yang berpusat di AB dan berjari-jari R, di mana titik A, X, Y ini terletak pada lingkaran ini. Panjang sisi dari segitiga siku-siku yang ada di dalam lingkaran ini adalah X min A dan Y min B. Lagi-lagi rumus Pitagoras berlaku untuk segitiga siku-siku, karena sisinya X min A dan Y min B, maka X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, karena R ini merupakan sisi miringnya, yang juga merupakan jari-jari lingkarannya. Nah, persamaan lingkaran yang berpusat di AB dan berjari-jari R dapat juga kita bentuk ke bentuk umum dengan cara menguraikan X min A dan Y min B yang ada di dalam kurung ini. Ya, X kuadrat min 2AX plus A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan 0. Atau bisa kita tulis X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus C sama dengan 0. Dengan C sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Dan R kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. R sama dengan akar dari R kuadrat. Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Jadi rumus jari-jarinya untuk lingkaran yang berpusat di AB dan jari-jari R adalah R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya nak. Selanjutnya, Ibu akan memberikan latihan atau kuis ya. Perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar ini ada sebuah lingkaran pada koordinat kartesius di mana pusatnya adalah 1, negatif 2, kemudian panjang jari-jarinya R belum diketahui, kemudian titik A terletak pada lingkaran dengan koordinat 41, B 4 min 2. Ya. Pertanyaannya, tentukan panjang jari-jari lingkaran tersebut. Kemudian tentukan persamaan lingkarannya. Selanjutnya tuliskan persamaan lingkaran dalam bentuk umum. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian kalian kumpul di Google Classroom Ibu. Karena video ini sudah Ibu masukkan ke dalam classwork pada Google Classroom Ibu. Ya. Oke, Ibu rasa sekian dulu dari Ibu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.